Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM 240101010013 dari Lokal A jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam rangka memenuhi tugas pada mata perkuliahan Metodologi Pendidikan Pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah metode yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana metode pembelajaran yang menarik itu sangat penting untuk kita pelajari, bahkan kita terapkan dalam proses belajar mengajar sebagai seorang pendidik. Karena mengapa metode ini penting? Karena peserta didik itu mudah bosan apabila metode yang kita gunakan hanya itu-itu saja. Peserta didik mudah mengantuk apabila metode yang kita gunakan di kelas hanya membuat mereka dapat mendengar saja, tidak ada kegiatan aktif dan lain-lain. Hal itu membuat peserta didik di kelas menjadi mengantuk, bosan, atau bahkan melakukan hal-hal lain yang di luar pembelajaran. Hal itu sangat dikhawatirkan, oleh karena itu penting sekali bagi pendidik untuk menyiapkan metode terbaiknya dalam belajar dan mengajar di kelas. Baik, dalam kesempatan kali ini saya memilih salah satu metode yang akan saya bahas, yaitu adalah metode card short. Card itu kartu. Kita akan bahas dulu tentang pengertiannya. Oke. Pengertian card short. Card short adalah metode pembelajaran aktif di mana siswa mengelompokkan kartu-kartu yang di dalamnya berisi informasi, entah itu kata, gambar, maupun konsep dan lain-lain tentang suatu materi pembelajaran yang dibahas pada pertemuan tersebut ke dalam kategori yang sesuai. Yang mana tujuan utamanya adalah mendorong pemahaman konsep melalui diskusi dan kolaborasi. Langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkah penggunaan metode card short. Yang pertama, langkah yang digunakan adalah menyiapkan kartu. Karena dari namanya sendiri pun kita udah tahu ya, card artinya kartu. Maka yang perlu disiapkan pertama kali adalah kartu. Guru itu sebelum pembelajaran dimulai, sebelum masuk ke kelas, sudah harus menyiapkan kartu. Menyiapkan kartu yang akan digunakan dalam pertemuan yang akan menggunakan metode card short. Kemudian yang kedua adalah guru akan membagikan kartu tersebut, kartu yang sudah disiapkan kepada masing-masing siswa. Jadi masing-masing siswa nanti akan mendapatkan satu siswa satu kartu. Dimana tadi saya lupa menjelaskan, dimana dalam kartu itu nanti ada yang berisi pengertian, konsep, gambar, contoh, dan lain-lain. Jadi setiap kartu itu memiliki satu isi yang itu berbeda-beda dengan kartu yang lainnya. Nanti setelah guru menyiapkan kartu, lalu guru akan membagikan ke masing-masing siswa. Membagikan itu pun guru bisa langsung membagikan secara langsung satu-satu gitu, atau guru bisa meminta siswa untuk maju ke depan satu-satu dan mengambil kartunya secara acak. Yang penting pada intinya dalam metode card short, setiap siswa itu nanti akan mendapati satu siswa satu kartu, satu peserta didik satu kartu yang akan mereka pegang. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok itu bagaimana? Membentuk kelompoknya dari kartu yang mereka dapat. Jadi kartu yang mereka dapat itu dapat dipastikan berbeda dengan teman yang lain. Tapi ada beberapa kartu itu yang berhubungan, yang satu kelompok, yang satu klasifikasi. Jadi mereka diminta menemukan pasangannya sesuai dengan konsep yang mereka dapat dalam kartu mereka masing-masing. Misal satu siswa mendapatkan tentang pengertian.
Kemudian siswa yang lain mendapatkan tentang contoh, siswa yang lain mendapatkan tentang gambarnya. Nanti siswa itu akan membentuk menjadi satu kelompok. Oke, setelah membentuk menjadi kelompok, maka guru akan meminta siswa untuk menempel ke papan tulis. Sebetulnya tidak hanya siswa itu tidak cuma bisa menempel di papan tulis, tapi kita juga bisa meminta siswa untuk misal menempelkan kertas atau menuliskan ulang materi mereka sesuai kelompok yang baru itu tadi, dan lain-lain. Banyak sekali caranya, tapi yang pasti setelah mereka membentuk kelompok, mereka akan diminta untuk berdiskusi kelompok dengan kelompok mereka masing-masing sesuai konsep yang mereka dapat tadi. Kemudian setelah mereka menjadi kelompok, maaf ini saya ada typo dalam penulisan PPT. Maksud saya adalah setelah menempel ke papan tulis, yang terakhir ini yang gambar anak laki-laki ini maksudnya adalah presentasi. Jadi mereka akan diminta untuk mempresentasikan materi yang mereka dapat. Materi yang mereka sudah diskusikan sebelumnya di kelompok mereka, maka mereka akan diminta lagi untuk mempresentasikan di depan teman-teman mereka. Jadi anak-anak itu aktif. Yang pertama aktif dalam menemukan teman-teman kelompoknya. Kemudian aktif dalam diskusi dalam kelompoknya. Yang ketiga aktif dalam presentasi di depan kelas. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode card chart ini yang pertama, mudah dibawa karena kartu itu kecil, bukan benda yang besar, jadi mudah sekali dibawa, bisa ditaruh di kantung dan lain-lain, bisa gampang gitu dibawa. Kemudian yang kedua itu praktis. Praktis, metodenya tidak ribet. Kemudian metodenya mudah diingat. Kemudian juga yang keempat adalah metodenya menyenangkan, karena anak akan diminta aktif tadi. Anak tidak hanya duduk di tempat duduk, tapi anak diminta mencari pasangan, mencari teman-teman, mencari teman kelompok, diminta presentasi. Dan ini metode yang menurut saya pribadi itu sangat membantu untuk keaktifan anak di kelas. Kemudian, tapi setiap sesuatu itu selain punya kelebihan, tentu pasti punya kekurangan. Nah, metode card chart ini, kekurangannya yang pertama adalah peserta didik yang lambat dalam belajar akan kesulitan memahami materi pembelajaran. Karena aktif tadi ya, kegiatannya kan aktif, langsung bergerak gitu, meminta peserta didik untuk bergerak. Sedangkan tidak peserta didik itu semuanya bisa menangkap materi pembelajaran itu dengan cepat. Alhasil yang beberapa anak yang mungkin menangkap lebih lambat daripada teman-teman yang lainnya, itu mereka akan merasa kesulitan memahami materi pembelajaran, itu minusnya satu. Yang kedua, sejenak kelas menjadi ramai dan tidak terkontrol. Karena tadi kan diminta untuk mencari teman kelompoknya, itu pasti ya, kita pasti bisa menggambarkan lah ya dalam kepala kita bagaimana kondisi kelas, dimana anak-anak diminta untuk mengumpulkan kartunya sesuai kelompok masing-masing. Pasti kondisi kelas sejenak akan menjadi ramai dan mungkin bahkan tidak terkontrol. Tapi itu tergantung gurunya juga sih, bagaimana mengarahkannya. Kemudian yang ketiga, media ini hanya sesuai untuk materi tertentu, hanya sesuai untuk materi yang ada bagian klasifikasi. Kalau materi cuman banyak penjelasannya saja, tapi tidak ada pengelompokan yang bisa dibuat menjadi model pembelajaran card chart, saya rasa itu tidak bisa digunakan dalam metode ini. Jadi makanya dari itu kekurangannya itu media ini hanya sesuai untuk materi tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah siswa perlu perhatian lebih sehingga tidak keseluruhan siswa dapat diperhatikan dengan baik. Karena tadi mereka kan akan ramai ya di kelas. Jadi otomatis ada beberapa siswa yang perlu perhatian lebih sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan terlewat kepada beberapa siswa yang mungkin lebih pasif daripada teman-temannya. Itu kekurangan dari metode card chart. Kemudian selanjutnya adalah tips penerapan efektif untuk metode card chart ini supaya efektif digunakan dalam kelas. Yang pertama adalah gunakan untuk materi yang berbasis konsep atau klasifikasi. Itu tadi,
Kalau cuman pengertian aja, materinya cuman seperti pembahasan-pembahasan yang umum-umum saja, yang tidak ada klasifikasi, tidak ada pembagian-pembagian, mungkin akan sulit untuk menggunakan card chart. Tapi hal yang sulit itu bukan berarti juga nggak bisa sih, tapi bisa, tapi mungkin sulit aja gitu. Supaya efektif pembelajarannya, saya sarankan sih untuk menggunakan materi yang berbasis konsep atau klasifikasi dalam metode ini ya. Kemudian yang kedua, pastikan waktu cukup agar siswa bisa berdiskusi. Kadang kita ingin menggunakan berbagai metode dalam kelas dalam satu pertemuan, tapi kita lupa melihat waktu. Nah, itu sangat disayangkan. Nanti benar sih bisa kita menerapkan metode itu ke anak-anak, tapi amat disayangkan kalau anak-anak tidak cukup waktunya untuk berdiskusi pada saat itu. Jadi supaya efektif penerapannya, pastikan waktu cukup ada di kelas agar siswa bisa berdiskusi dan semua tahapan pembelajaran berjalan dengan lancar, semua metode berjalan dengan lancar dan maksimal efektif. Kemudian yang ketiga, kombinasikan dengan metode lain seperti presentasi hasil atau kuis reflektif. Ya, karena metode, walaupun kita tahu misal satu metode itu menyenangkan, kita akan bawakan di kelas, tapi kalau cuma metode itu saja, saya rasa kurang cukup. Supaya lebih efektif menurut saya pribadi, itu kita harus bisa, sebagai pendidik kita harus bisa mengkombinasikan dengan metode lain. Tadi seperti presentasi hasil atau kuis reflektif, bisa digabung atau dengan true or false atau yang lain-lain, supaya efektif saja. Ini 3 ini cuman tambahan saja dari saya, tips agar penerapan efektif. Karena kebetulan saya beberapa kali sudah menerapkan metode card chart di kelas pembelajaran tempat saya mengajar begitu. Kebetulan saya mengajar di sebuah taman pendidikan Quran, tapi kadang karena anak-anaknya itu bisa jenuh, bisa bosan, jadi saya menggunakan metode-metode seperti card chart salah satunya, dan terbukti alhamdulillah card chart ternyata efektif. Menurut saya dapat efektif apabila 3 hal yang saya tulis ini memang betul-betul dilakukan di metode card chart. Itu masukan dari saya saja. Oke, kesimpulannya metode card chart adalah cara belajar yang menyenangkan dan mendalam dengan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian juga pemahaman konsep menjadi lebih kuat dan bermakna. Mungkin itu saja penjelasan tentang metode card chart yang saya bawakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.